Anak Pastor buka pintu kembali. Denny Lanzat dan Martin Paes harumkan budaya Indonesia di Ayak. Stein Patinama pamerkan keindahan kampung halaman. Kiper lokal dengan statistik mentereng musim ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Stein Patinama pamerkan keindahan kampung halaman. Momen tandang ke markas Malut United di Stadion Kiraha Ternate menjadi pengalaman berbeda bagi bek sayap Stein Patinama. Laga pekan ke-23 BRI Super League 2025-2026 tersebut bukan sekedar perburuan 3 poin, melainkan juga perjalanan emosional ke tanah leluhurnya di Maluku. Stein Patinama yang memiliki darah Maluku dari garis keluarga ayahnya berasal dari Pulau Haruku, Maluku Tengah, akhirnya merasakan langsung atmosfer Indonesia Timur. Keindahan alam yang tersaji di Ternate membuat pemain kelahiran Belanda tersebut terpukau. Ia tak menyembunyikan kekagumannya. Usai pertandingan, Stein Patinama membagikan kesannya melalui media sosial pribadi. Sepotong surga di bumi ada di pulau yang indah ini. Rasanya semakin nikmat dengan 3 poin dari permainan yang indah. Jumpa lagi, Maluku Manise. Ujar Stein Patinama di Instagram miliknya. Ungkapan itu menggambarkan betapa dalam kesan yang ia rasakan. Panorama laut, langit biru, serta landscape pegunungan khas Maluku disebutnya sebagai pengalaman yang sulit dilupakan. Kebahagiaan Patinama semakin lengkap karena Persija pulang dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Malut United. Ia pun berjanji suatu hari akan kembali menikmati keindahan bumi Maluku, bukan hanya sebagai pesepak bola, tapi juga sebagai bagian dari keluarga besar di tanah leluhur. Kiper lokal dengan statistik mentereng musim ini. 1. Teja Paku Alam. Penampilan Teja Paku Alam musim ini bisa disebut sebagai yang terbaik sepanjang karirnya bersama Persib. Pada kompetisi 2025-2026, ia berhasil mengoleksi 14 laga tanpa kebobolan, jumlah tertinggi di antara seluruh kiper Super League hingga pekan ke-23. Dari total 20 pertandingan yang ia mainkan, Teja mencatatkan rasio clean sheet mencapai 70%. Catatan ini membuatnya menjadi kiper dengan performa paling efektif dalam menjaga gawangnya tetap steril sejauh ini. 2. Nadeo Argawinata. Di posisi berikutnya ada Nadeo Argawinata yang tampil konsisten bersama Borneo FC. Kiper yang juga berstatus penggawa timnas Indonesia tersebut sudah turun dalam 22 pertandingan. Dari jumlah tersebut, Nadeo sukses mencatatkan 8 clean sheet atau sekitar 36% dari total laga yang ia jalani. Menariknya, ia belum pernah absen sekalipun dari daftar starter. Perannya sebagai kapten tim juga mempertegas posisinya sebagai pilihan utama di bawah Mister Gawang Pesut Etam. 3. Cahya Supriyadi. Nama Cahya Supriyadi juga patut masuk dalam daftar kiper terbaik musim ini. Penjaga gawang yang biasanya memperkuat tim nasional kelompok usia tersebut, kini tak lagi sekedar mengisi kuota U23 di level klub. Bersama PSM Yogyakarta, Cahya dipercaya sebagai kiper utama dan mampu menjawab kepercayaan itu dengan statistik solid. Ia telah tampil dalam 19 laga dan mengoleksi 7 clean sheet dengan persentase dari bobol mencapai 36,8%. Kehadiran 3 kiper lokal tersebut memberikan banyak pilihan bagi John Hartman. Hartman sendiri menekankan bahwa pintu timnas selalu terbuka bagi siapa saja yang menunjukkan kerja keras dan data statistik yang akurat. Persaingan antara kiper lokal dan kiper diaspora ini akan membuat level posisi penjaga gawang Indonesia menjadi yang terkuat di Asia Tenggara, bahkan mungkin di tingkat Asia. Hal ini tentu membuat kita tenang, karena siapapun yang diturunkan, gawang Garuda akan dijaga oleh tembok yang sangat kokoh. Denny Lanzat dan Martin Paes harumkan budaya Indonesia di Ayak. Kentalnya nuansa Indonesia kini mulai terasa di markas salah satu klub terbesar di dunia, Ajax Amsterdam. Dua sosok yang memiliki ikatan kuat dengan Indonesia yaitu Denny Lanzat dan Martin Paes secara aktif memperkenalkan budaya kita di jantung sepak bola Belanda. Sebagai informasi, Martin Paes dan asisten pelatih Denny Lanzat baru-baru ini ditunjuk menjadi duta budaya dalam sebuah acara internal klub. Denny Lanzat, ex-asisten pelatih timnas Indonesia, tertangkap kamera dengan bangga memakai batik dengan ikat kepala tradisional di depan skuad Ajax Amsterdam. Hal ini bukan hanya soal fashion, tapi merupakan bentuk kebanggaan dan diplomasi budaya yang sangat berkelas. Tidak hanya dari segi busana, kuliner khas Indonesia seperti rendang dan pepes ikan juga turut disajikan dan diperkenalkan kepada para pemain dan staf Ajax lainnya. Tak mau kalah, Martin Paes juga ikut serta memperkenalkan budaya Indonesia ke rekan-rekan setimnya di Ajax. Kisah haru ini viral karena menunjukkan bahwa Martin Paes benar-benar sudah jatuh cinta total dengan Indonesia. Memperkenalkan kuliner dan pakaian adat di salah satu klub terbaik dunia
adalah promosi gratis yang sangat efektif bagi nama baik bangsa. Aksi Lanza dan Pais ini membuktikan bahwa mereka adalah duta bangsa yang sesungguhnya di luar negeri. Di Ajax, mereka tidak hanya bicara soal taktik, tapi juga soal identitas. Kehadiran dua figur berdarah Indonesia ini tidak hanya memperkuat skuad Ajax dari sisi teknis, tetapi juga secara tidak langsung menjadi jembatan budaya yang memperkenalkan kekayaan Indonesia di panggung sepak bola Eropa. Alex Pastor buka pintu kembali. Setelah sempat 4 bulan menganggur dari aktivitasnya bersama timnas Indonesia, Alex Pastor kini memberikan sinyal positif. Awalnya, Alex Pastor membantu Patrick Kluivert dalam memimpin timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Namun sayang, kebersamaan Pastor di skuad Garuda hanya berjalan 10 bulan. Ia ikut diberhentikan dari pekerjaannya di timnas Indonesia setelah kegagalan timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026 pada pertengahan Oktober 2025. Perjalanan skuad Garuda kandas di putaran keempat kualifikasi usai takluk dari Arab Saudi dan Irak. Meskipun saat ini dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan untuk menangani AS Alkmaar di Belanda, namun Alex Pastor tetap membuka pintu untuk kembali berkontribusi atau memberikan masukan bagi pengembangan sepak bola Indonesia. Hubungan baik antara Pastor dengan jajaran pelatih saat ini, termasuk restu yang ia berikan pada pilihan-pilihan John Hartman, menjadi indikasi bahwa ada sistem berkelanjutan yang sedang dibangun. John Hartman pun menilai bahwa pilihan staf pelatih yang ia ambil saat ini sudah tepat. Kehadiran asisten-asisten yang memiliki visi modern sangat krusial bagi keberhasilan skema permainannya. Kelengkapan staf pelatih, mulai dari pelatih kepala, asisten taktis, hingga pelatih kiper profesional, menunjukkan bahwa skuad Garuda sudah dikelola layaknya tim-tim elit di Eropa. Kembalinya nama-nama besar ke radar timnas, baik sebagai pelatih aktif maupun penasihat teknis, memberikan jaminan bahwa transisi taktik menuju FIFA Series 2026 akan berjalan sangat mulus. Kita kini tidak lagi bekerja sendirian, melainkan didukung oleh jaringan pelatih profesional yang memiliki standar dunia. Pelatih kita John Hartman tampaknya benar-benar jeli dalam menyusun kepingan timnya. Kabar mengenai kembalinya sosok-sosok berpengalaman seperti Alex Pastor dan Danny Lanzat ke permukaan, ditambah dengan diplomasi budaya yang dilakukan Martin Pais di Belanda, membuat kita semakin optimis. Belum lagi, ada persaingan sehat di posisi penjaga gawang dari talenta lokal yang statistiknya tidak main-main. Lantas, seperti apa wajah baru timnas Indonesia sekarang? Kita nantikan saja debutnya di FIFA Series mendatang.